Hai, apa kabar teman-teman? Di video kali ini, kita bakal masuk ke dunia yang super seru, fisika kuantum. Kita bakal belajar tentang dua jenis potensial yang sering muncul di banyak soal fisika kuantum. Yang pertama, potensial persegi dengan dinding. Yang kedua, potensial fungsi delta. Di dunia fisika kuantum, potensial itu seperti hambatan atau energi yang dihadapi partikel. Potensial itu yang menentukan apakah partikel bisa bergerak bebas atau terperangkap. Dalam video ini, kita hanya bakal fokus ke dua jenis potensial. Yang pertama, potensial persegi dengan dinding yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan potensial fungsi delta. Bayangkan sebuah kotak dengan panjang L dan di luar kotak itu energi potensialnya sangat besar. Artinya, partikel tidak bisa keluar. Sedangkan di dalam kotak potensialnya 0. Ini adalah model yang sering disebut potensial persegi dengan dinding. Secara matematis, kita bisa menulis potensial seperti ini. Artinya, di dalam kotak sepanjang L, energi potensialnya 0, dan di luar kotak, energi potensialnya sangat besar, atau sama dengan tak terhingga. Jadi, partikel yang di dalam kotak sepanjang L tidak bisa keluar. Coba perhatikan daerah di antara garis biru pada grafik ini. Nilai potensial V0 lebih besar dari 0, sehingga selalu bernilai positif. Pada bagian ini, hanya kasus partikel yang mempunyai energi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari V0 yang akan kita tinjau. Kasus partikel dengan energi yang lebih besar dari V0 dapat kita pelajari setelah memahami energi yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari V0. Perhatikan daerah di bawah garis biru. Penyelesaian persamaan Schrödinger dengan potensial penghalang seperti solusi untuk potensial tangga dilakukan dengan cara: pertama, membagi daerah solusi menjadi 3, yaitu daerah 1, X kecil dari 0, daerah 2, X kecil sama dengan dari 0 dan lebih besar sama dengan alpha, dan daerah ketiga, X lebih besar dari alpha. Kemudian, solusi untuk masing-masing daerah nantinya akan disesuaikan sehingga memenuhi sifat kontinuitas fungsi gelombang dan turunannya. Persamaan Schrödinger untuk 3 daerah garis biru adalah d kuadrat c per dx kuadrat ditambah 2m per h kuadrat dikali e si x sama dengan 0 untuk daerah x lebih kecil dari 0 dan x. Selanjutnya, d kuadrat c per dx kuadrat dikurang 2m per h kuadrat dikali v0 dikurang e si x sama dengan 0 untuk daerah x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan alpha. Selanjutnya kita kaitkan dengan fungsi gelombang menjadi C1x sama dengan AE pangkat IK1x ditambah BE pangkat minus IK1x untuk daerah X lebih kecil sama dengan 0. Yang kedua, C2x sama dengan CE pangkat K2x ditambah DE pangkat minus K2x dengan wilayah X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan alpha. C3x sama dengan A aksen E IK1x ditambah B aksen E pangkat minus IK1x dengan wilayah X lebih besar sama dengan alpha. Mari kita perhatikan solusi pada daerah 1. Fungsi C1 terdiri dari dua fungsi gelombang yang menjalar ke arah X positif, yaitu fungsi E pangkat IK1x, dan ke arah X negatif, yaitu fungsi E pangkat minus IK1x. Kita asumsikan pada masalah ini situasi partikel awalnya bergerak ke arah X positif dan kemudian mengalami refleksi dan transmisi. Pada daerah 3 hanya ada fungsi gelombang transmisi sehingga koefisien B aksen sama dengan 0. Perhatikan grafik potensial persegi dengan dinding berikut ini. Terlihat bahwa potensial di dalam persegi sama dengan 0 dan potensial di luar persegi sangat besar dan tak terhingga. Karena energi potensial di luar kotak tak terhingga, partikel yang ada dalam kotak hanya bisa berada di dalam dan gerakannya terbatas. Jadi, kita bisa hitung energi diskrit partikel tersebut dengan rumus E1 sama dengan H kuadrat per 8M
L kuadrat, di mana H adalah konstanta Planck dengan besar 6,6 dikali 10 pangkat minus 34, M adalah massa partikel dengan satuan kilogram, dan L adalah panjang kotak dengan satuan meter. Ini artinya energi partikel tergantung pada panjang kotak dan massa partikel. Semakin kecil panjang kotaknya, semakin besar energi yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada partikel dengan massa M sama dengan 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg terperangkap dalam kotak sepanjang L sama dengan 5 meter. Berapa energi dasar partikel tersebut jika H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 joule second? Soal ini dapat kita selesaikan dengan rumus E sama dengan H kuadrat per 8M dikali L pangkat 2. Tinggal masukkan apa yang sudah diketahui sehingga hasilnya nanti menjadi 2,39 dikali 10 pangkat minus 39 joule. Sekarang kita beralih ke jenis potensial yang lebih eksotis. Potensial delta adalah jenis potensial yang hanya ada di titik tertentu. Bayangkan ada lubang energi yang sangat tajam di satu titik. Ini sering disebut fungsi delta Dirac. Secara matematis, potensial delta dituliskan seperti ini. Vx sama dengan minus V0 delta X, di mana V0 adalah konstanta. Potensial seperti di atas menyebabkan keadaan partikel terikat jika energinya lebih kecil dari 0, dan terhambur jika energinya lebih besar dari 0. Persamaan Schrödinger untuk partikel yang mengalami potensial ini adalah sebagai berikut. Di sini, delta X adalah fungsi delta Dirac, yang artinya potensial cuma ada di titik X sama dengan 0, dan alpha adalah kekuatan potensialnya. Potensial ini digunakan untuk menggambarkan interaksi yang sangat tajam atau sangat terlokalisasi, seperti partikel yang terperangkap di satu titik. Selanjutnya, kita coba soal tentang potensial delta. Diberikan potensial delta dengan alpha sama dengan 1 elektron valensi dan massa partikel M sama dengan 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Hitunglah energi terikatnya. Untuk potensial delta, energi terikatnya dihitung dengan rumus E sama dengan minus alpha kuadrat per 2M. Dari soal, kita ketahui bahwa alpha sama dengan 1 elektron valensi. Masanya sama dengan 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Sehingga yang ditanya adalah energi terikatnya. Masukkan yang diketahui ke rumus, sehingga hasil akhirnya sama dengan 2,09 dikali 10 pangkat 40 joule. Jadi teman-teman, sekarang kalian sudah paham tentang potensial persegi dengan dinding dan potensial fungsi delta. Dua konsep ini penting banget dalam fisika kuantum karena banyak digunakan dalam berbagai model partikel. Semoga penjelasannya jelas dan mudah dipahami. Sampai jumpa!